Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai two-way ANOVA dengan SPSS. Ya, ini seri bedah e-book saya. Jadi e-book saya itu ini dia. Teman-teman bisa download gratis materi e-booknya di website www.startcoma.com. Teman-teman bisa download gratis. Ya. Jadi ini merupakan video part yang kedua. Di part yang kedua ini akan kita bahas bagian ketiga sama bagian keempat. Nah, video part kedua ini akan kita bahas dua bagian ini. Kita langsung aja menuju ke bagian yang ketiga. Jadi kita langsung masuk ke contoh kasus bagian yang ketiga. Nah, ini dia. Jadi sekarang ada contoh kasus diberikan, contoh kasus two-way ANOVA, di mana data kita ini sekarang data bidang pendidikan. Ya. Nanti kita coba selesaikan dengan SPSS. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan seorang guru bernama Ugi, dia ingin meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan berbagai metode belajar dan kelas terhadap nilai matematika siswa. Jadi di sini sudah bisa kita tangkap variabel independennya itu metode belajar dan kelas. Jadi ada dua variabel independen, ya. Sementara variabel dependennya itu nilai matematika. Oke, jadi datanya diberikan pada tabel 31. Di sini jumlah siswanya ada 48 siswa, ya. Jadi ini ada variabel metode belajar, ada variabel kelas, sama nilai matematika. Ya, di sini seperti ini. Metode belajar sama kelas ini merupakan variabel kategori, ya. Di mana kalau pada metode belajar, satu itu artinya metode belajar A, 2 metode belajar B, sampai 4 metode belajar D. Kalau kelas, 1 itu artinya kelas 4, 2 itu kelas 5, 3 itu kelas 6. Nah, ini ya. Di angka-angka ini merupakan label. Nah, ini nilai matematika, misalkan siswa pertama, dia memperoleh metode belajar A, kemudian dia kelas 4, nilai matematikanya 55. Itu ya. Ini siswa yang kedua, dia mendapatkan perlakuan metode belajar A, kemudian dia juga dari kelas 4, mendapatkan nilai matematika 54. Seperti itu. Contohnya lain misalkan yang ini. Nah, ini. Ini siswa yang ke-33, dia menggunakan metode belajar C, kemudian dia dari kelas 6 mendapatkan nilai matematika 54. Seperti itu cara baca tabelnya. Oke. Nah, dari sini ada dua variabel kategori, ya. Jadi metode belajar dan kelas itu merupakan variabel kategori. Di mana metode belajar terdiri dari 4 kategori, ya. A, B, C, D. Sementara kelas itu terdiri dari 3 kategori, kelas 4, kelas 5, sama kelas 6. Sementara nilai matematika merupakan variabel dependennya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang ingin diketahui oleh guru tersebut, ini dia. Apakah terdapat interaksi yang signifikan pada metode belajar dan kelas dalam pengaruhnya terhadap nilai matematika? Itu yang akan kita cari pertama. Ada nggak interaksi yang signifikan antara metode belajar dan kelas sehingga interaksi tersebut mempengaruhi nilai matematika? Nanti akan kita uji. Yang kedua, apakah ada perbedaan nilai matematika yang signifikan di antara 4 metode belajar tersebut? Dengan kata lain, bahasa lainnya, apakah metode belajar itu berpengaruh signifikan terhadap nilai matematika? Seperti itu. Kemudian, apakah terdapat perbedaan nilai matematika yang signifikan di antara kelas 4, kelas 5, dan kelas 6? Atau dengan kata lain, apakah kelas itu ada nggak, memiliki pengaruh nggak dia terhadap nilai matematika? Seperti itu. Nah, datanya seperti ini. Jadi data pada tabel 31 itu diinput dalam SPSS seperti ini.
Nah, kita coba buka dulu datanya ya, open. Kemudian ini data di bagian pendidikan ya. Nah, seperti ini datanya. Sudah saya input ya, seperti ini. Jadi di sini ada 3 variabel, metode, kelas, sama nilai. Metode dan kelas ini merupakan variabel kategori. Nah, itu dia. Sementara nilai merupakan variabel dengan skala numerik. Kita bisa lihat di sini ya, di bagian value-nya. Jadi kalau 1 itu A, 2 itu metode B, sampai 4 metode belajar D. Kalau kelas 1 itu kelas A, kelas 4, 2 kelas 5, 3 itu kelas 6. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan two-way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Caranya pilih Analyze, kemudian General Linear Model, pilih Univariate. Nilainya di sini, metodenya di sini. Kemudian kita pilih model, kita pilih Build Terms, kita masukkan metode, masukkan kelas, kemudian kita buat interaksinya seperti ini. Kemudian Continue, kita bisa membuat grafiknya. Ini untuk membuat grafik ya. Kemudian Continue. Kemudian kita bisa pilih option untuk deskriptifnya, Continue, dan pilih OK. Nah, maka muncullah hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa mendapatkan nilai statistik deskriptif sama hasil dari two-way ANOVA-nya dan beserta grafiknya seperti ini. Jadi kita lihat modulnya lagi, tahapannya sudah ada. Nah, sekarang kita coba interpretasi grafiknya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang garis warna hijau ini dia kelas 6 ya. Garis hijau dia kelas 6, garis yang merah ini kelas 5, garis yang biru kelas 4. Sementara yang di bawahnya ini metode belajar A, metode belajar B, sampai metode belajar C. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa ternyata metode belajar A, ini kan saya sudah buat nih, ternyata metode belajar A itu memberikan pengaruh yang cukup baik pada kelas 6 dengan nilai rata-rata matematika 85. Kita bisa lihat grafiknya. Di bagian metode belajar A itu ternyata nilai rata-rata matematikanya pada kelas 6 dia meningkat. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata metode belajar A itu sangat efektif diterapkan pada anak kelas 6 karena nilai rata-ratanya tinggi. Tapi kita lihat di sini ada yang rendah. Metode belajar B ternyata tidak efektif diterapkan pada anak kelas 6. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya rendah di bawah, sekitar 20-an. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi, jangan gunakan metode belajar B untuk anak kelas 6, karena dia akan mempengaruhi nilai rata-rata matematikanya menjadi rendah, seperti itu. Tapi kalau metode belajar A, boleh diterapkan untuk anak kelas 6, karena dia memberi peningkatan nilai rata-rata matematikanya seperti itu. Ya, ini interpretasinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari hasil two-way ANOVA-nya di sini. Kita fokus pada baris metode. Ini dia. Kita fokus pada nilai di kolom SIG-nya. Nilainya itu 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan terdapat perbedaan nilai matematika yang signifikan di antara metode belajar A, B, C, dan D. Dengan kata lain, metode belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai matematika. Itu hasil yang pertama. Ya. Itu. Selanjutnya, kita fokus pada baris kelas. Di sini nilai SIG-nya 0,697. Bisa kita lihat di atas 0,05. Jadi, kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai matematika yang signifikan di antara kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Seperti itu. Dengan kata lain, kelas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai matematika. Tapi di sini ada efek interaksi ternyata ya. Kita lihat efek interaksinya, metode kelas, itu nilai SIG-nya 0,000. Kita bisa lihat di sini, lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan ternyata ada interaksi antara metode belajar dan kelas dalam hal mempengaruhi nilai matematika. Sebenarnya dari grafik sih udah nampak sih memang ada interaksi. Apa interaksinya? Oh, ternyata ketika metode belajar A diterapkan pada kelas 6,
ternyata dia akan berinteraksi, akan meningkatkan rata-rata nilai matematikanya. Nah, ini dia. Tetapi, terjadi juga interaksi. Kalau metode belajar B diterapkan pada anak kelas 6, akan terjadi interaksi. Terjadi efek pengaruh, nilai rata-rata matematikanya jadi rendah. Nah, sehingga dari hasil pengujian two-way ANOVA, memang bisa menangkap ada nggak terjadi efek interaksi yang signifikan nggak dia? Nah, itu dia. Seperti itu ya. Kita sudah selesai untuk bagian yang ketiga. Kita masuk ke bagian yang keempat. Jadi dalam two-way ANOVA itu sebenarnya ada asumsi normalitas. Ya. Jadi kita bisa membaca buku mana yang menyatakan bahwasannya two-way ANOVA itu bergantung pada asumsi normalitas. Ya, buku yang ditulis oleh Wayne Winey, W. Daniel, dan Chad L. Cross dalam judul bukunya Biostatistic: A Foundation for Analysis in the Health Science. Ini dia, bukunya ini edisi ke-10. Jadi kita bisa melihat ini sekitar halaman, kalau nggak salah halaman 336 ya, membahas tentang two-way ANOVA. Jadi ada statement menyatakan each of these KN population is normally distributed. Di sini ada contoh kasusnya. Ini contoh kasus ya. Jadi contoh kasus, we assume that the response in the 15 represented population are normally distributed with equal variance. Nah, sebenarnya pada two-way ANOVA itu dikenakan asumsi normalitas. Itu yang pertama ya, dari informasi buku ini ya. Yang kedua, asumsi kesamaan varians atau homogenitas varians. Jadi pada two-way ANOVA dikenakan asumsi normalitas dan kesamaan varian seperti itu. Ini dia. Jadi gimana sih cara uji normalitasnya? Seperti ini. Kita fokus pada data yang tadi, data SPSS yang ini. Kita lihat di metode A itu kan ada 4 kategori, ya. Sementara di kelas itu ada 3 kategori. Sehingga 4 dikali 3 12. Jadi di sini ada 12 kombinasi kategori. Yang pertama A kelas 4, A kelas 5, A kelas 6, B kelas 4, B kelas 5, B kelas 6, sampai D kelas 6. Semuanya ada 12 kombinasi kategori. Itu yang pertama. Kemudian datanya kita susun seperti ini. Kita buka dulu datanya. Ini dia. Nah, datanya kita susun seperti ini. Jadi ini ya ini dia. Ini kombinasi kategori yang pertama, ini kombinasi kategori yang kedua, sampai ini kombinasi kategori yang ke-12. Nah, tiap-tiap data ini kita uji normalitas. Ya, normal nggak dia? Nah, jadi ini asumsi normalitas pada two-way ANOVA. Caranya analyze, descriptive, explore. Kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Di sini pilih normality, plot with test, continue, oke. Maka di sini akan muncul hasil dari uji normalitasnya. Sedang proses. Nah, kita lihat di bagian tunggu ya. Proses. Nah, ini dia. Bagian Shapiro-Wilk, bagian SIG. Ini sudah saya ringkas seperti ini. Ini dia. Nah, ternyata nilai yang saya warna kuningkan itu tidak berdistribusi normal. Jadi kita bisa lihat bahwa data pada kombinasi kategori A kelas 4, A kelas 6, B kelas 4, sampai D kelas 6 itu tidak berdistribusi normal dengan nilai probabilitas di bawah 0,05. Seperti itu ya. Nah, apa akibatnya jika asumsi normalitas tidak dipenuhi, atau apa juga akibatnya kalau asumsi homogenitas atau homoskedastisitas atau kesamaan varian tidak dipenuhi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya merujuk dari buku yang ditulis oleh Andy Field dengan judul Discovering Statistics Using IBM SPSS. Jadi kira-kira ini bukunya, statementnya seperti ini. Is ANOVA robust? Jadi ini teorinya seperti ini, sehingga saya menyimpulkan dari teori tersebut seperti ini. Ketika terjadi pelanggaran asumsi normalitas, dengan kata lain datanya nggak normal, ada yang nggak normal datanya, dan terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas atau ketidaksamaan error variance, asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi, ini akan mempengaruhi statistik F, bahkan ketika ukuran grup berjumlah sama. Dengan kata lain, bahasa mudahnya,
ketika terjadi pelanggaran asumsi, hasil ANOVA yang kita peroleh tidak akurat. Nah, itu dia. Jadi ya kira-kira nggak akurat lah seperti itu ya. Jadi ini contoh kalau dalam SPSS kita bisa menguji kesamaan variansnya seperti ini, analyze. Ini uji homogenitas ya. Kita pilih ini, dia ada di bagian option, nah ini dia, homogeneity test. Continue, oke. Maka akan muncul hasil uji homogenitasnya seperti ini dia. Ya, ternyata kita lihat ya, kalau based on mean itu ternyata dia nggak homogen karena dia lebih kecil daripada 0,05. Ini nggak homogen juga. Based on median, based on trim. Tapi kalau based on median and with adjustment dia homogen seperti itu ya. Nah, kan ribet ya. Kadang kita gara-gara asumsi nggak terpenuhi, nggak normal, kita jadi pusing. Jadi datanya kadang di otak-atik. Padahal sebenarnya banyak metode, ada beberapa metode di luar sana yang tidak bergantung, yang tidak perlu pada asumsi normalitas. Artinya datanya mau normal atau tidak, itu nggak mempengaruhi keakuratan hasil two-way ANOVA. Nah, itu saya tunjukkan. Solusinya adalah pertama kita menggunakan pendekatan alternatif ya. Pendekatan alternatif. Jadi di sini untuk two-way ANOVA yang tidak memerlukan asumsi normalitas dan homogenitas. Kita bisa menggunakan pendekatan alternatif namanya permutation test for two-way ANOVA. Jadi di sini ya. Jadi di sini kita bisa lihat adapun salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan ini, maksudnya kalau datanya nggak normal, adalah dengan menggunakan metode alternatif. Namanya permutation test for two-way ANOVA. Seperti itu. Nah, sayangnya di software SPSS itu belum menyediakan metode permutation test for two-way ANOVA. Belum ada di SPSS. Jadi terpaksa kita menggunakan software yang lebih bagus lagi, yang lebih lengkap. Apa itu? Di sini kita menggunakan software R. Jadi permutation test for two-way ANOVA dapat digunakan dengan menggunakan software R. Nah, ini referensinya terkait metode permutation test for two-way ANOVA. Jadi metode ini dikembangkan oleh Jaromil Frossard dan Olivier Renaud. Ini metode ini beliau publikasi di Journal of Statistical Software. Jurnal ini merupakan jurnal top dunia. Para pakar-pakar statistik, ahli software itu mereka sering mempublikasi di jurnal ini. Dan kita lihat jurnal ini terindeks Scopus ya, dan masuk ke peringkat Q1. Q1 itu kuartil yang paling tinggi, seperti itu dia. Jadi teorinya udah nggak bisa dibantah lagi, sahih lah seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk menggunakan permutation test for two-way ANOVA, kita perlu menginstal paket R namanya Permuco. Ya, seperti itu. Kemudian kita menggunakan fungsi R dengan nama authperm, yang mana fungsi tersebut untuk melakukan permutation test for two-way ANOVA. Nah, sekarang coba kita gunakan sekilas tentang, pertama saya mau menjelaskan dulu sekilas tentang permutation test for two-way ANOVA dan aplikasinya. Ini saya mengutip teorinya ya, teori dari artikel tersebut. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi permutation test merupakan pendekatan eksak. Eksak itu bahasa lainnya akurat ya. Untuk model sederhana seperti one-way ANOVA dan UGT. Selain itu, hasil dari permutation test menunjukkan bahwa hasilnya tetap robust. Robust itu maksudnya hasilnya tetap akurat atau tahan walaupun asumsinya dilanggar. Walaupun datanya nggak normal, tidak terjadi kesamaan varians, itu nggak ada masalah pada keakuratan hasilnya. Itu namanya robust. Seperti itu dia. Nah, di sini kita bisa menggunakan R, langsung aja. Jadi saya coba jalankan R Studio-nya dulu. Teman-teman terpaksa ya, harus menggunakan R untuk menganalisis datanya kalau datanya melanggar asumsi, seperti itu dia. Memang SPSS kalau dilihat dari sini belum lengkap ya, belum ada menyediakan metode yang tadi itu. Ini kita buka R-nya seperti ini ya. Kita coba pakai R. Di sini saya ada artikelnya ya, sudah ada. Kita bisa buka artikelnya yang tadi. Artikelnya ini bukan yang ini, tapi yang ini. Ini artikelnya ya. Artikelnya keren ini ya, permutation test ya. Seperti ini.
panduannya pun juga sudah ada di sini, teman-teman bisa baca. Ya. Nah, pertama ini contoh menggunakan R. Kita coba baca dulu datanya. Kemudian, nah ini dia. Di sini kita menggunakan paket R namanya permuko. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi R namanya authPerm untuk melakukan two-way ANOVA. Di sini nilai sebagai variabel dependent, metode kelas ini variabel independent, dan ini efek interaksinya. Kita eksekusi. Ternyata teman-teman, hasil antara R dengan SPSS sama. Mana buktinya? Kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada dua bagian hasil. Ini kalau ada kolom F parametrik PF, itu di sini saya ada jelaskan, tunggu ya. Nah, di sini kalau pendekatan SPSS itu namanya pendekatan klasik ya. SPSS pendekatan klasik di sini kan. Oke, di sini dan pendekatan permutation test. Jadi, pada hasil R ini di kolom parametrik ini, parametrik yang ini merupakan hasil dari two-way ANOVA yang klasik, maksudnya yang versi SPSS. Tapi kalau resample, yang bagian resample, ini merupakan hasil dari pendekatan permutation test, seperti itu dia. Jadi kalau kita lihat yang hasil klasiknya atau hasil SPSS-nya, di sini untuk metode 0,000. Sama nggak dengan SPSS? Kita cek dulu di sini. Sama, 0,000. Untuk kelas, di sini kita bisa lihat untuk kelas, di sini nilainya 0,6974. Sama nggak dengan R? Sama, 0,6974. Untuk interaksinya 0,000. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Tapi karena asumsinya tadi dilanggar ya, ternyata dari hasil yang tadi itu datanya kan ada yang nggak normal dan melanggar asumsi kesamaan varians homogenitas. Jadi kita langsung aja pakai p-value yang ini, resample p. Nggak usah takut lagi ketika datanya nggak normal, kemudian melanggar asumsi kesamaan varians, langsung aja pakai nilai p-value yang ini. Nah, 0,001, 0,7088 sama 0,0001. Hasilnya itu akurat, nggak ada masalah mau datanya normal atau enggak. Dari mana? Ya dari teori yang tadi, teori jurnal ini. Ini dia, nggak ada masalah. Ya, oke. Jadi dari sini hasilnya kita bisa melihat bahwa kan hasil dari pendekatan permutation test, ya kita bisa lihat di bagian kolom resample. Jadi kita lihat nilai p-value dari metodenya 0,000. Kita lihat di sini ya, 0,0001 di sini ya. Oh, saya salah tulis nih, sorry. Ini 0,0001, tunggu di sini, ya 1 ya. Nanti saya rubah ya. Kemudian untuk metodenya berpengaruh signifikan, untuk kelasnya tidak, 0,7100, ya sama ya. Kemudian untuk interaksinya 0,0001, seperti ini. Ya, nanti saya perbaiki ya, saya salah ketik, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, salah satu pendekatan alternatif tadi kita menggunakan permutation test ya. Permutation test yang dikembangkan oleh Jaromil Frossard dan Olivier Renaud. Sebenarnya ada pendekatan satu lagi, teman-teman. Nah, ini dia. Namanya itu, sebentar ya. Namanya itu, ini dia, pendekatan namanya Wald Test Statistic, WTS, dan Student Test Permutation version. Student Test Permutation version of the WTS. Itu ya. Jadi pendekatan yang lain lagi ada. Ini dia, teman-teman bisa baca, ini dia. GFD namanya, ya. Dia dikembangkan oleh Sarah Frederick, Frank dan Marcus. Susah namanya ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dia bilang di sini, however, the corresponding F test are only valid, uji F ya, itu valid jika datanya terdistribusi normal dan variansnya sama ya, atau asumsinya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan pendekatan ini nih ya. Di sini kalimatnya. The R package GFD memberikan implementasi dari WTS dan di sini ya. Both WTS itu maksudnya Wald Type Statistic, dan permuted WTS do not require, tidak mengharuskan datanya terdistribusi normal dan datanya itu homogen. Nah, udah jelas statementnya di sini. Jadi abaikan aja normalitas sama homogen,
hasilnya itu tetap akurat. Di sini kan do not require. Oke, udah aman. Jadi kita coba menggunakan pendekatan yang dibuat oleh Sarah Frederick, Frank, dan Marcus. Ya, seperti itu dia. Di sini saya sudah buat ini seperti ini ya. Jadi langsung aja ke tahap R-nya seperti ini. Oke, kita masuk di sini kodenya. Kode R-nya di sini ya. Nah, ini dia. Di sini kita menggunakan paket R namanya GFD. Kemudian nama fungsinya juga GFD. Kemudian kita eksekusi. Nah, lagi proses. Nah, teman-teman, di sini ada dua hasil. Ini p-value itu merupakan hasil yang WTS, ya. Yang p-value ini hasil yang WTS, Word Type Statistic. Sementara yang p-value WTPS itu hasil yang ini, the Permuted Word Type Statistic. Jadi ada dua hasil. Baik dari hasil WTS-nya sama WTPS-nya itu p-value-nya itu nggak perlu lagi asumsi normalitas sama homogenitas. Abaikan aja ya. Jadi kita bisa lihat nilai p-value-nya untuk metode 0,0000 ya, lebih kecil dari 0,05 itu metode berpengaruh signifikan terhadap nilai, tapi kelasnya dia tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk efek interaksinya ada pengaruh yang signifikan. Jadi kesimpulannya sama dengan hasil ANOVA yang klasik seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.